semu ke oranye ya. Inilah yang tadi saya lihat semua merata di buka di sana. Ini oranye teman-teman ya, lihat sendiri ya, ini oranye ya, ini keorenan ya. Ya, ini keunikannya di sini. Jadi nggak semata-mata kuning tapi udah mendekati ke oranye. Ini benar-benar oranye ya, bisa dilihat ya, ini asli oranye. Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa kembali ya dengan durian jepol. Rumahnya di mulut, rasanya nampol. Nah, malam ini kita akan unboxing lagi. Nah, ini kebetulan saya tadi lewat ya di tempatnya Mas Rohin, dan kebetulan sekali tadi saya juga coba mampir sekalian karena tadi lewat juga sempat melihat ada unboxing dari beberapa penjaga punyanya Mas Rohin itu. Yang jaga kebetulan hari ini tadi adalah Mas Sofik ya. Jadi kalau Mas Sofik ini orang Kali Putih, ya, pokoknya orang Kali Putih. Saya tadi mampir dan kebetulan sekali didominasi itu duriannya kuning teman-teman, dan ada sebagian yang keorenan ya, mendekati keorenan. Jadi saya mencoba untuk memilih juga ya, tapi tidak murni pilihan saya, tapi dibantu oleh Mas Sofik tadi ya. Dan kebetulan ada Mas Rohim juga tadi di lapak sebelahnya ya, yang utaranya. Jadi saya di selatannya karena tadi yang utara juga baru kedatangan lagi durian untuk yang kloter kedua teman-teman. Nah, ini kebetulan saya bawa juga tadi pemberian oleh Mas Rohim ya. Ya makasih banyak lah untuk Mas Rohim ya. Terus ini duriannya kita mau ini harga yang benar-benar kelihatannya itu ya, ini kamera tapi ini cukupan ya. Ini yang harga 10 ribuan ya teman-teman. Rata-rata yang 10.000 tadi kuning-kuning semua. Ini yang kalau yang ini memang nggak kuning tapi baunya nyengat banget. Nah, ini masih nyengat. Kita buka ya. Kalau tadi duriannya memang ini bukan durian Bali tapi ini durian lokal dari beberapa tempat ya. Tadi ada yang dari Lemor, terus kalau nggak salah tadi juga ada yang dari Jambuwangi juga kirimannya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini aromanya kuat sekali ya, kencang banget. Wow, lumer teman-teman ya, kelihatan banget dagingnya lumer. Luar biasa inilah dengan lapangan. Ini warnanya masih putih ya, bukan putih ya, kelihatan ya, ini putihnya putih susu. Dan ini loh lumernya teman-teman. Ini kita karena pakai kamera depan jadi mungkin kurang jelas, nggak apa-apa ya. Nah ini bisa dilihat ya. Nah ini lumernya. Nah kelihatannya. Oke, kita langsung cicipan aja ya layang. Mari kesedip. Untuk teksturnya lembut ya. Jadi waktu dimasukkan mulut, dia langsung pecah. Tapi pecahnya ini nggak semburat atau nggak lepas, tapi lengket ya. Tapi mirip kayak durian ketan teman. Kita nggak tahu ini namanya durian apa, yang jelas ini lokal Nusantara ya. Durian lokal Asia ya, bukan durian luar ya, dari Indonesia asli atau Nusantara. Hmm. Jadi kalau biji memang relatif ya sama ya. Semua durian lokal itu sama. Ya. Cuman jenisnya memang kayak durian ketan, jadi lengket banget. Ya. Lengket Pak. Nah,
Sekarang kita buka yang kedua ya. Teman-teman kita buka yang kedua ya. Wow. Nah ini teman-teman yang saya sampaikan tadi. Jadi warnanya kuning semu ke oranye ya. Ini yang tadi saya lihat semua merata di buka di sana. Ini oranye teman-teman ya. Lihat sendiri ya, ini oranye ya. Ini keorenan ya. Ya ini keunikannya di sini. Jadi gak semata-mata kuning tapi udah mendekati ke oranye teman-teman. Ini benar-benar oranye ya. Bisa dilihat ya. Ini asli oranye. Terus kalau teksturnya kelihatan sekali teman-teman. Ini lembut ya. Ini kita lihat di pencet. Ini dia ada keriput-keriputnya dan kulit arinya itu kelihatan banget. Nah ini kulit arinya ada teman-teman. Dan ini kayaknya lengket juga ya. Kita coba dulu ya. Kita coba teman-teman. Ya, bisa dilihat ya. Kita teman-teman ini ya, kuningnya kelihatan ya, oranye ya, oranye ya. Kita akan coba ya rasakannya. Ini kelihatannya. Bismillah. Hmm. Kalau ini dari teksturnya lebih lembut dari tadi, lembut sekali. Dan waktu masuk ke lidah atau ke mulut, itu ke rongga-rongganya ke mulut ini, itu pecahnya benar-benar merata. Dan pahitnya itu, ini ada pahitnya, benar-benar pahit. Jadi pahitnya nampol banget nendangnya. Jadi waktu digigit dia pecah dan seketika dia langsung pahitnya keluar. Nah beda dengan yang pertama tadi, dia lengket langsung ya, mengikat di rongga-rongga. Tapi kalau yang ini lepas dan itu langsung benar-benar mengalir aja. Nah ini memang cocok bagi orang-orang yang makanya nggak harus dikunyah, ditelan, disedot, nah kayak gini enak. hmm. Pahitnya tuh, ini yang suka pahit ini cocok. hmm. Bener-bener manis pahitnya terasa ya. Ya. hmm. Ini kalau makan durian kayak gini ya aneh, selalu jari-jari di jilat teman-teman. Kenapa? Emang rasanya bener-bener nampol ya, dan nendang banget di tenggorokan, dan ini nggak hilang teman-teman. Jadi itu ya, kelebihan dari durian lokal Nusantara ya, Indonesia khususnya, itu selalu dibarengi yang namanya lumer di mulut, langsung dia nendang rasanya, terutama kalau yang ada pahitnya. Ini kalau teman-teman dengan yang durian dari luar negeri sana, bisa lah dibandingin apa yang saya deskripsikan barusan ya, saya deskripsikan. Jadi bisa dibedakan sendiri teman-teman ya. Dan untuk cara memilih durian yang benar, jadi teknisnya itu ada beberapa ya. Mungkin saya tambahkan aja satu. Yang pertama, teman-teman dari bau ya, di bau dulu wangi apa enggak. Tapi enggak semua durian, enggak 100% durian itu harus dari bau. Kadang-kala dia diketok. Kalau nggak bawa alat, paling nggak pakai jari. Kalau dia kayak sudah lepas, kayak orang kembung perutnya, itu artinya udah lepas, itu artinya matang. Ya. Lalu yang ketiga, itu teman-teman tangkai. Tangkai ada kalanya yang udah tua dan masih muda. Nah ini teman-teman bisa cek, dikulitin dikit aja ya. Nah, ini kulitin dikit ya ini. Will. Ya kan masih segar berarti baru satu. Kedua, nah di sini kan biasanya ini adalah pembatas tangkai ya. Itu ada garis putih, itu kalau sudah lepas dia kelihatan alami kayak berserat di tengah-tengahnya. Nah itu berarti matangnya matang beneran atau sudah memang layak makan. Tapi kalau memang dia putusnya lurus dan halus, nggak ada urat-urat di tengahnya, nggak ada
seperti gerigi-gerigi, itu artinya ada dipotong ya, pemotongan oleh yang memetik, jadi kelihatan biar tua. Nah itu hati-hati tuh ya, jangan dipilih dulu ya, karena yang kayak gitu itu biasanya harus nunggu ya. Itu biasanya karena memang duriannya tua, tapi harus nunggu paling enggak 2-3 hari ya, harus diendapkan di rumah baru dia keluar aromanya. Nah, tapi beda lagi kalau di durian non lokal, atau katakanlah durian montong, durian bawor ya, atau bawor ini lokal ya sebenarnya dari Banyumas ya, Wonosobo ya. Kalau bawor sama montong hampir mirip, jadi dia prosesnya agak lama untuk letaknya, pecahnya. Kalau lokal kan cepet. Nah itu adalah 3 poin pokok, pertama dari aroma, kedua dari tukan, tiga dari tangkai ya. Itu dulu paling nggak kita pahami ya dari luar. Nah yang keempat adalah melihat dari semua warna kulit ya. Warna kulit usahakan kalau memang yang lokal identik itu kulitnya warna kuning ya. Kalau yang hijau jarang sekali ya, jarang sekali. Lebih dominan kuning ya. Itu identik bahwa dia udah tua. Ya. Kalau untuk menandai dalamnya kuning atau tidak ya, yang selama ini kita ketahui itu caranya paling nggak teman-teman bisa ini tangkainya yang pas potongan ini teman-teman kuil aja, nanti akan kelihatan sini warnanya kuning atau putih. Nah di tengah-tengah itu biasanya kan ada uh, tangkai yang paling dalam atau pas intinya itu, tengah-tengah itu biasanya warnanya putih atau kuning. Nah kalau ada semburat kuning itu berarti dia dalamnya ada kekuning-kuningan atau semu kuning, tapi kalau full kuning dia berarti memang dalamnya kuning ya, apalagi yang ke oren-orenan dulu. Nah itu keempat ya. Nah yang kelima apa, teman-teman, yang kelima itu usahakan bentuknya itu utuh ya, utuh melingkar ya, jangan sampai ada yang tepok, karena biasanya tidak sempurna pembuahan itu ya, bentuknya macam-macam ya, jadi tidak bulat total. Nah itu harus dipahami ya, karena dengan bulat total merata itu berarti isinya penuh dan pasti banyak gitu. Tapi kalau ada yang pipih ya, ada yang bengkok ya, itu pasti isinya kurang. Dan itu identik sama durian-durian jenis lonjong ya, kayak Waningo itu banyak yang kayak gitu ya, termasuk beberapa yang bawor ya, bawor lokal banyak ya, atau bawor daerah sini aja, yang bawor dari Wonosobo itu banyak kan yang pipih kan gitu. Yang bisa membedakan rasa ya, antara itu manis manis saja atau pahit pahit saja, manis pahit, itu sebenarnya adalah di aroma teman-teman. Itu memang levelnya ada beda ya, alias bukan level dasar lagi seperti kita memilih durian tadi. Itu levelnya udah beda, karena apa, untuk memahami aroma itu beraneka aroma. Ingat, aneka aroma teman-teman, setiap durian berbeda-beda, jadi nggak semua bisa disamakan ya. Kalau yang itu memang khusus ya, khusus, dan itu kita harus praktekkan di depan barangnya atau di depan buah duriannya langsung. Kita nggak bisa pakai testimoni lisan semacam ini, kita nggak bisa ya, kita harus praktikum ya. Dan siapapun yang mau belajar monggo silakan, saya bantu mengenal cara kerja langsung, tapi ingat harus di depan barang. Kalau nggak ada barang susah menjelaskan, walaupun kita bisa jelaskan tapi akan susah di saat kita mau praktekkan, terkecuali langsung ada barang kita praktekkan, jadi kita udah paham kayak gitu. Oke teman-teman, sementara itu hari ini pembelajaran dasar untuk mengenal durian yang bagus seperti apa ya, yang enak pastinya ya. Karena kalau ngomong rasa manis dan tidaknya memang dari bau aja lah sebenarnya. Kalau di luar dari 4 pengetahuan dasar tadi kita, atau 5 dasar tadi, kita adalah di bau, yang kuncinya adalah bau ya, aroma. Tapi itu nanti kita akan jelaskan kalau memang sudah depan mata ya. Jadi itu ya penjelasan dari saya sebentar ini, dari unboxing sama pengetahuan dasar tentang mengenal durian ya. Durian Jepang mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan di malam suci Ramadan ini selalu diterima amal ibadahnya ya. Durian jempol lumarnya di mulut, rasanya nampol.